Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita SSTM Kep. Saya salah satu dosen atau tenaga pengajar di Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju Prodi S1 Kebidanan. Mata kuliah ini khusus diperuntukkan bagi Prodi S1 Kebidanan semester 3 dengan bobot 5 SKS, 3 teori dan 2 praktek. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka, 1 UTS dan 1 ujian akhir semester. Mata kuliah ini khususnya akan membahas tentang asuhan persalinan dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan. Adapun terkhusus pada materi pertemuan ke-6 yang akan saya bawakan ini adalah cara pengisian partograf, di mana partograf ini merupakan salah satu instrumen untuk melakukan deteksi dini adanya tanda bahaya pada proses persalinan, kemudian memantau hal apa saja yang terjadi di dalam proses persalinan, baik dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Terkhusus apabila ada tanda-tanda atau indikasi terjadinya komplikasi persalinan, lebih dimudahkan dengan adanya partograf. Pada mata kuliah ini terkhusus kepada capaian pembelajaran mata kuliah dalam asuhan kebidanan persalinan yang akan dicapai oleh mahasiswa, yaitu adalah kemampuan di dalam menganalisis asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, kemudian mampu mengaplikasikan pencegahan infeksi, kemudian mampu menganalisis asuhan kebidanan pada bagian deteksi dini, penanganan awal kegawat daruratan, dan rujukan menggunakan manajemen asuhan kebidanan. Kemudian CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pemecahan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan yang sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab beserta dengan hasilnya secara mandiri. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan di dalam tahapan proses belajar mengajar ini nantinya adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar persalinan, kemudian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang ketiga itu mampu menganalisis perubahan fisiologis maupun psikologis di dalam proses kehamilan dan persalinan, kemudian mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu pada saat proses persalinan dan setelah persalinan, mampu mendemonstrasikan asuhan kebidanan dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 fase persalinan. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya yaitu mampu mendemonstrasikan pengisian dan implementasi dari hasil partograf. Selanjutnya yaitu mampu mendemonstrasikan persalinan dengan penolongan persalinan normal. Kemudian mampu mendiagnosis deteksi dini terjadinya kegawat daruratan maternal dan neonatal. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah mata kuliah tatap muka, kemudian saya combine atau saya gabungkan dengan proses perkuliahan praktikum di laboratorium bersama dengan mahasiswa. Kemudian saya menggunakan beberapa media yang menunjang saya di dalam proses penyampaian belajar mengajar di kelas maupun di laboratorium, yaitu dengan saya dilengkapi dengan video tutorial, kemudian kuis interaktif di setiap akhir perkuliahan. Kemudian apabila di dalam praktikum di laboratorium, maka kami dibersamai dan dilengkapi dengan berbagai macam pantom yang menunjang dalam proses pengaplikasian asuhan kebidanan persalinan kala 1, 2, 3, dan 4. Adapun sumber rujukan yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran ini adalah salah satunya buku yang telah saya susun sendiri tentang asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal, dengan harapan bahwa buku ini dapat menunjang mahasiswa di dalam mendeskripsikan hal-hal apa saja yang menjadi atau yang bisa menyebabkan kegawat daruratan pada saat proses persalinan. Kemudian ditunjang oleh artikel-artikel publikasi yang terbaru untuk menunjang agar mahasiswa tetap mendapatkan evidence base dari penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri atau yang bersifat internasional, agar mahasiswa tetap mengetahui dan bisa mengenali apa saja yang terjadi di Indonesia terkait dengan asuhan kebidanan persalinan. Tentu hal ini dapat menunjang mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan persalinan yang berbasiskan evidence base.
Berikut video pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan persalinan dari kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, khususnya pada proses pembelajaran cara pengisian partograf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6 ya. Materi kita hari ini yaitu tentang asuhan kebidanan 2 yang membahas tentang persalinan. Nah, di dalam persalinan nanti kita akan membahas tahapan-tahapan persalinan dan akan membahas cara-cara mengisi lembar partograf atau lembar pemantauan proses persalinan. Sebelum Ibu memasuki pada pertemuan kita pada hari ini, materi kita, Ibu ingin menanyakan dulu gimana kabarnya untuk teman-teman adik-adik sekalian. Kabarnya hari ini, apakah kalian sedang galau atau ada yang sedang bersedih hati? Alhamdulillah baik. Sepertinya masih lemas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kita atau tentang materi pembelajaran pokok pada hari ini, Ibu akan memimpin doa sesuai dengan teman-teman punya keyakinan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada hari ini teman-teman yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ketua kelas? Iya, atas nama siapa yang tidak hadir? Clara ya. Oke. Baik. Clara yang tidak hadir. Nah, untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa pada setiap pertemuan Ibu di dalam membawakan materi, Ibu akan melakukan refleksi atau kita mengulang kembali apa yang kita pelajari di pertemuan lalu. Nah, di pertemuan ke-5 lalu kita sudah membahas tentang asuhan kehamilan. Ada yang masih ingat? Di asuhan kehamilan itu kita mengidentifikasi atau mengenali berbagai macam terjadinya perubahan baik yang fisiologi maupun yang patologis pada kehamilan. Tapi saya ingin mengetahui apakah teman-teman masih ada yang mengingat apa saja tanda bahaya yang terdapat pada kehamilan. Naikkan tangannya, sebutkan namanya, kemudian jawab pertanyaannya. Ada mungkin? Raise your hand please. Oke, silahkan Koni. Ya, bagaimana tadi jawabannya? Apa asuhan, apa tanda bahaya kehamilan? Ya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Cornelia Gair. Saya mohon izin menjawab Ibu. Yang pertama untuk tanda bahaya kehamilannya. Yang pertama gerakan janin berhenti atau berkurang. Ya. Kemudian yang kedua mual muntah yang terus menerus. Kemudian yang ketiga perdarahan pervaginal. Kemudian keluarnya air ketuban dari jalan lahir sebelum waktunya. Wih, bagus sekali. Selamat untuk Cornelia juga ya. Jadi Cornelia juga ini termasuk salah satu mahasiswi yang berhasil untuk menanamkan atau mengingat apa di pertemuan kita lalu. Dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian juga harus mengingat hal yang sama dengan apa yang dipaparkan oleh Cornelia juga ya. Begitu ya adik-adik sekalian. Oke, baik. Jadi pada hari ini inti pada pembelajaran kita adalah dari pada CPNK 1, yaitu mampu menganalisis asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi baru lahir. Nah, untuk sub CPNK-nya sendiri yaitu di CPNK 6, di mana teman-teman atau adik-adik sekalian mampu mendemonstrasikan tentang pengisian dan implementasi hasil partograf. Di pertemuan lalu Ibu sudah menyinggung bahwa di dalam proses pemantauan persalinan ada salah satu kegiatan dari seorang bidan itu diwajibkan untuk mampu mengisi dan mengimplementasikan hasil pengisian dari partograf. Pada hari ini Ibu telah menyiapkan lembaran partografnya. Teman-teman di pertemuan lalu ini sudah perlihatkan bahwa akan ada proses pembelajaran kita atau materi pembelajaran kita tentang cara mengisi lembar partograf. Jadi bentuk lembar partograf itu sendiri seperti ini. Dia lembaran, bentuk lembaran, kemudian di bagian belakangnya ada lagi bentuk kelanjutan daripada di proses persalinan. Kala 1, kala 2 itu
sejauh mana teman-teman ini memahami dan mampu menganalisis proses penilaian dari kartografi sendiri. Nah, sambil teman-teman perhatikan lembaran kartografi yang telah Ibu bagikan, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu kartograf. Jadi kartograf itu merupakan salah satu alat yang paling penting di dalam proses asuhan kebidanan, khususnya proses persalinan. Ya, jadi kartograf ini merupakan alat grafis yang standar yang direkomendasikan oleh WHO atau World Health Organization untuk memantau kemajuan persalinan. Penggunaannya sendiri dari kartograf itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam memberikan asuhan persalinan di era modern yang seperti sekarang ini, kartograf ini belum ada alat yang menggantikan versi dari kartograf yang sekarang. Belum ada alat yang dikembangkan untuk menggantikan kartograf yang seperti teman-teman pegang sekarang, karena ini merupakan bukan hanya sekedar alat untuk mendokumentasikan, melainkan panduan visual bagi teman-teman nanti sebagai seorang bidan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Kapan diberikan asuhan kegawat daruratan, kapan diberikan asuhan yang fisiologis kepada ibunya, gitu ya teman-teman. Sambil diperhatikan di dalam kartograf tersebut, ada bagian-bagian kotak-kotak kecil. Itu teman-teman akan mengisi berdasarkan panduan, di mana rekaman grafis ini atau kartograf ini dia bersifat dinamis, di mana kita isi sebagai seorang bidan untuk memantau atau mencatat kemajuan persalinan dan kondisi kesehatan ibu serta janinnya yang akan lahir nanti. Nah, selanjutnya tujuannya untuk apa sih Ibu? Kenapa harus ada kartograf? Kita kan memeriksa, kemudian kita tulis di lembar catatan yang biasa saja, itu termasuk memantau. Jadi di dalam kartograf ini dia itu tersusun secara runut, bahwa di mana kita harus mengisi tentang BJJ, di mana kita harus mengisi tekanan darah atau tanda-tanda vitalnya, kemudian cairan bentuk apa yang keluar, kemudian konsistensi dari urinnya, semua itu ada manfaatnya untuk proses persalinan. Begitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Di mana nanti apabila terdapat tanda kita harus bertindak atau kita harus memberikan asuhan kegawat daruratan berdasarkan dari hasil pemantauan di dalam kertas ini. Jadi teman-teman perhatikan di situ ada dua garis yang vertikal. Ada dua garis vertikal di situ yang tidak bersinggungan, tapi dia berdampingan. Ada garis waspada dan ada garis bertindak. Jadi itu memandu teman-teman sebagai seorang bidan, kapan seorang bidan harus waspada dengan kondisi ibu yang sedang dipantau, dan kapan teman-teman harus bertindak atau memberikan asuhan berkelanjutan terhadap kondisi ibu tersebut. Selanjutnya, komponen-komponennya itu kita bahas lebih dalam. Di dalam lembaran tersebut ada teman-teman dapatkan bahwa di situ detak jantung janin atau DJJ. Semuanya sudah lihat bagian DJJ? Bagian DJJ ada kotak-kotaknya kan? Nah, di situ diplot. Jadi setiap kotak itu nilainya 30 menit. 30 menit satu kotak kecil itu, atau setiap 15 menit untuk kasus resiko tinggi. Ya, namun rentang normal dari DJJ itu sendiri teman-teman harus ketahui bahwa 120 sampai 160 denyut per menit. Ya, kapan kurang dari 120 berarti teman-teman harus apa? Berhati-hati. Kemudian kapan berada DJJ-nya di atas 160 berarti teman-teman harus melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter. Dikhawatirkan ada gawat janin. Kemudian cairan amnion. Cairan amnion di saat teman-teman memperhatikan di situ cairan amnion di daerah bawah sini air ketuban. Ada di situ air ketuban. Lihat semua. Nah, di air ketuban itu ada huruf atau dia melambangkan utuh, diberi tanda U di kotak tersebut. Apabila pemeriksaan pada saat vagina pusat atau VT ditemukan utuh, belum pecah ketubannya, suatu ketubannya, maka diberi tanda U pada saat pemeriksaan. Ingat kembali bahwa setiap kotak itu nilainya 30 menit. Bukan berarti
Kemudian penyusukan kepala atau molding, di mana kita menilai apakah ada tumpang tindih antara struktural di garis kepala si janin. Normalnya teman-teman, apakah janin yang melahir itu kepalanya di atas atau di bawah? Di bawah, ya. Jadi pada saat vagina puse atau VT, teman-teman akan merasakan selaput ketuban masih utuh, kemudian jika penurunan kepalanya sudah di pintu bawah panggul, artinya teman-teman sudah merasakan struktur kepalanya. Apakah jadi di kepala kita itu ada struktur di sini. Jadi kalau dia tumpang tindih, kita catat dia +1 apabila ringan. Jadi bergesekan, anggaplah ini tulang kepala. Apabila dia hanya bergesekan, maka diberi tanda +1. Apabila dia tumpang tindih tulangnya tersebut, kita beri +2. Namun apabila dia hanya sisa satu garis, tidak berdampingan seperti ini, tumpang tindihnya menyisakan satu garis tulang saja, itu kita berikan +3 atau dia dalam kondisi berat, ya. Teman-teman harus ingat itu ya dalam memberikan tanda di dalam lembar batogram. Nah, komponen selanjutnya teman-teman lihat di situ ada penurunan kepala. Penurunan kepala tidak ada gambar seperti ini teman-teman di dalam batogram tersebut, ya. Tapi ini memandu teman-teman untuk melihat bahwa penurunan kepala itu juga ada namanya perlimaan. Jadi kita memberi tanda perlimaan. Kita memberi tanda 5, 0/5 apabila kepalanya belum turun sama sekali. Jadi seperti gambar di sini, teman-teman, ini belum turun. Garis ini adalah pintu bawah panggul ya teman-teman. Gitu ya, diperhatikan. Ini kepala bayinya di sini berarti 0/5. Ya. Jadi ada 5 fase. Kemudian ini masuk menjadi 1/5, kemudian 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. 5/5 itu kepalanya sudah lengkap melewati pintu bawah panggul. Jadi lehernya si bayi sudah berada di dalam rongga vagina, ya, seperti itu. Selanjutnya komponen patolog yang perlu diperhatikan, yang sangat penting, di mana itu adalah tadi kita fokusnya kepada kondisi janin. Selanjutnya yaitu kepada tanda-tanda vital ibu. Obat apa yang diberikan, kemudian cairan berapa, berapa urin yang keluar, yang dikeluarkan, ya. Jadi diperhatikan tekanan darahnya yang diperiksa 30 menit. Apabila tidak ada indikasi, maka diperiksa tekanan darahnya per 2 jam sekali pemeriksaan. Nah, kemudian suhu tubuh setiap 2 jam. Kemudian obat-obat apabila diperlukan, kita ada kolaborasi dengan dokter. Apabila ibunya misalnya ada indikasi tekanan darah tinggi, kemudian gula darah, itu harus disertai dengan obat, ya, dari dokter. Kemudian urinnya, kenapa urin penting untuk diperiksa juga? Karena setiap 2-4 jam sekali, apabila ibunya tidak melakukan pengosongan kandung kemih secara alami atau pipis, itu akan nanti mengganggu proses kontraksi, ya. Jadi uretra atau kandung kemih yang penuh bisa mempengaruhi proses pembukaan dan proses penurunan kepala bayinya. Begitu teman-teman. Selanjutnya interpretasi atau tindakan klinis. Tadi ibu sudah singgung bahwa ada 2 garis yang kita jadikan patokan, yaitu garis waspada dan bertindak. Apabila kurva melintasi garis peringatan, ada garis peringatan di situ, waspada dan bertindak. Apabila kurvanya melewati, jadi nanti pemeriksaannya itu ada kurva. Pemeriksaannya kan 30 menit, ya kan? 30 menit. Nah, kita tandai titik. Anggaplah ini kita mensimulasikan teman-teman memeriksa, begitu ya. Nah, ini namanya kurva, begitu ya. Nah, ini garis lurus ini apabila dia melewati ini, dia ada di sini, katakanlah di sini, maka kita harus waspada, begitu ya. Nah, sama halnya dengan garis bertindak. Nah, teman-teman harus memperhatikan dan melihat sinyal-sinyal kuat dari kedua garis ini, gitu ya teman-teman. Nah,
4 kali, setiap 10 menit muncul 4 kali, dan durasinya atau intensitasnya itu di atas 40 detik. Jadi satu kali dia muncul sakitnya selama 40 detik, dan itu muncul 4 kali dalam 10 menit, ya, dalam 10 menit, maka itu dikatakan kontraksi uterus yang kuat. Nah, misalnya contohnya begini, seorang ibu pembukaan 6 cm pembukaannya, tapi kontraksi uterusnya di dalam 10 menit itu hanya muncul 2 kali dengan intensitas hanya 20 detik. Per satu kali datang sakitnya dia hanya lama sakitnya itu 20 detik. Apakah itu ada kuat atau tidak? Tidak, ya, tentu tidak. Karena yang saya katakan tadi bahwa his yang adekuat itu apabila dia sudah melebihi dari 4 kali dalam 10 menit dengan intensitas sakitnya di atas 40 detik. Ya, teman-teman, itu harus diingat ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bu, setiap berapa jam dilakukan pembukaan serviks? Dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks itu yang tadi teman-teman perhatikan masing-masing di situ. Nilainya satu kotak kecil itu 30 menit, ya. Apabila ada indikasi dilakukan pemeriksaan meskipun tidak sampai 4 jam. Tapi normalnya apabila tidak ada indikasi, pembukaan itu diperiksa setiap 4 jam kemajuan pembukaannya, ya, atau di vagina tusae, ya. Tapi apabila misalnya kondisinya di lapangan atau ibunya merasa, ibu bidan, saya sudah merasa kepalanya sudah mau keluar, tidak apa-apa dilakukan vagina tusae lagi. Itu artinya ada indikasi atau keluhan dari ibunya. Tapi misalnya di dalam proses pemantauan tidak ada apa-apa, ibunya tetap merasakan sakit, tapi tidak ada tanda pecah ketuban, tidak ada air yang mengalir pada saat kalian observasi, maka tidak dilakukan pemeriksaan pembukaan. Ya, jadi perlu dicatat 4 jam, setiap 4 jam dilakukan vagina tusae untuk melihat penurunan atau proses pembukaan dari dilatasi serviks atau mulut rahim si ibunya, gitu ya teman-teman. Jadi diingat ya, setiap 4 jam. Kotaknya nilainya 30 menit, tapi apabila ada indikasi boleh dilakukan pemeriksaan pembukaan, tetapi kalau misalnya normal tanpa indikasi dilakukan setiap 4 jam. Ya, misalnya dia sudah melewati pembukaan 8, itu pasti intensitas dan durasi dari kontraksinya sendiri semakin meningkat, maka keluhan-keluhan dari pasiennya itu juga semakin meningkat. Entah itu rasa sakitnya, ketidaknyamanannya, maka boleh dilakukan setiap 30 menit untuk vagina tusae, ya teman-teman. Nah, selanjutnya, ya baik adik-adik sekalian, setelah tadi ibu sampaikan, ibu paparkan materi dari pada pembelajaran kita hari ini tentang asupan kebidanan dan persalinan, khususnya pada pengisian kartograf. Ada dari teman-teman sekalian ingin menyampaikan conclusion atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Belum ada ya. Jadi ibu akan menyimpulkan bahwa peran kartograf dalam praktek kebidanan, teman-teman harus memberikan pengisian atau menandai setiap elemen-elemen yang ada di dalam lembar kartograf itu secara akurat. Dan tentu kita mengisi secara akurat, kita akan menginterpretasikannya dengan akurat juga. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah terjadinya komplikasi yang serius baik pada ibunya maupun pada janinnya. Kemudian secara objektif lembar kartograf itu mampu memantau kemajuan persalinan dan memastikan bidannya memantau setiap proses berjalan sesuai standar, ya teman-teman. Kemudian mengidentifikasi dini kebutuhan dirujuk atau intervensi apa yang dibutuhkan pada saat proses persalinan, teman-teman. Di selanjutnya yaitu kartograf berkontribusi di dalam proses penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, baik itu secara langsung atau maupun berdasarkan human error atau kesalahan dari bidannya, gitu ya. Nah, terakhir ada tugas teman-teman. Ibu memberikan tugas. Ini akan ibu share nanti ke ketua kelasnya. Ini satu kasus proses persalinan. Nanti teman-teman mengisi dari lembaran kartograf yang telah ibu bagikan. Untuk submission tugasnya, deadline itu pada tanggal 2 Juli 2026.
Jadi lewat daripada tanggal 2 Juli teman-teman belum mengirimkan atau melakukan submission tugasnya, maka tugas mandirinya tidak masuk. Ya, otomatis bobot penilaian dari ibu yang tadi dipaparkan di awal pertemuan itu berkurang. Ya, jadi jika teman-teman berkomitmen untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang optimal di dalam pembelajaran asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir kita, itu harus dan wajib hukumnya untuk memasukkan tugasnya. Gitu ya teman-teman. Ini adalah slide terakhir. Ada yang ibu ingin sampaikan bahwa we don't learn from experience, atau kita tidak belajar dari pengalaman, tapi we learn from reflection on experience. Jadi proses pembelajaran itu tidak hanya diambil dari